pagi, siang, sore, malam. Ya, kalau di sini siang. Aku rekamnya siang. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NIM 252100039. Kemudian ada emailnya juga tuh, randy25@twss.ac.id. Saya ingin ya menjelaskan proyek saya lah ya, Cpagar kan, programming SIAS, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Akademik Sederhana. Next. Nah, apa itu Cpagar? Nah, Cpagar atau dibaca C# adalah bahasa pemrograman yang modern yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, siapa yang nggak tahu Microsoft kan? Perusahaan gede tuh. Nah, bahasa ini nih termasuk bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang berjalan di atas platform .NET. Kemudian C# ini dirancang agar mudah dipelajari, aman digunakan, dan mampu membangun berbagai jenis aplikasi yang kalian buat. Nah, kemudian sejarah C#. C# pertama kali dikenalkan oleh Microsoft pada tahun 2000 sebagai bagian dari .NET Framework. Nah, bahasa ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan perkembangan aplikasi yang cepat, stabil, dan terstruktur. Hingga sekarang, C# terus dikembangkan dan digunakan secara luas. Nah, terus kegunaan C# nih, apa gunanya kan? C# ini digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi, seperti aplikasi desktop berbasis Windows, kemudian aplikasi web menggunakan ASP.NET, kemudian aplikasi game dengan Unity, nah, serta aplikasi mobile dan sistem bisnis. Nah, karena fleksibel, C# ini sangat banyak dipakai di dunia industri sekarang. Kemudian kelebihannya, nah, C# ini memiliki sintaks yang mudah dipahami, sehingga cocok untuk pemula seperti saya, pemula kan. Nah, selain itu, C# juga mendukung konsep pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian, C# ini juga memiliki banyak sekali library, serta didukung penuh oleh Microsoft. Nah, jadi itu aman dan stabil untuk memperkembangkan aplikasi yang kalian mau ingin buat. Nah, struktur data yang saya gunakan. Pada program ini digunakan beberapa struktur data untuk mengelola data siswa. Yang pertama itu struktur data kelas siswa. Nah, kelas ini berfungsi sebagai cetakan data siswa yang berisi nama, kelas, dan nilai. Nah, jadi itu datanya itu ini lebih tersusun, terstruktur, dan rapi. Yeah. Nah, selain itu, program ini juga menggunakan array satu dimensi untuk menyimpan daftar kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, karena datanya sudah ditentukan sejak awal, program juga menggunakan list. Nah, untuk menyimpan data siswa, karena jumlah data siswa tuh bisa bertambah sesuai inputan pengguna. Misalnya aku tambah satu siswa Randy, terus aku tambah lagi satu Henry gitu kan. Nah, jadi bertambah, misal 1, 2, 3. Nah, kemudian ada juga dictionary untuk menyimpan pasangan nama siswa dan nilai agar pencarian data siswa tuh dapat dilakukan dengan lebih cepat. Nah, ini nih maksudnya nih misalnya kita cari nama Randy, terus ada nilainya 100, terus ada grade-nya A gitu. Wah, jago aku. Next. Kemudian tipe data yang aku gunakan. Nah, program ini nih menggunakan beberapa tipe data dasar. Tipe data string digunakan untuk menyimpan data berupa teks seperti nama, siswa, kelas, username, dan password. Kemudian ada tipe data INT. Nah, INT ini integer ya guys ya. Nah, digunakan untuk menyimpan data nilai siswa dan pilihan menu karena berupa angka bulat. Nah, angka bulat ini maksudnya ini tidak koma-koma gitu kan, tidak desimal. Nah, kemudian ada tipe data double. Ini yang desimal-desimal nih. Digunakan untuk menghitung rata-rata nilai siswa karena hasil perhitungannya tuh bisa berupa angka desimal. Misalnya Randy nilainya 27, Henry nilainya 26, dibagi 2. Kan desimal 2,5 gitu. Nah, gitu. Habis itu, tipe data boolean digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan, seperti mengecek apakah input sudah benar ataupun data siswa sudah ditemukan. Nah, ini maksudnya ini misalnya yang uh, login gitu kan, misalnya uh, username itu admin, passwordnya tuh admin.
terus kita masukin tuh username-nya admin, passwordnya 123. Ya, salah. Ya udahlah, gak usah lama-lama, kita lanjut aja kan. Nah, kita masuk ke dalam coding nih sekarang. Nah, yang pertama kita bahas yang ada di sini ya kan. Yaitu yang pertama using system. Nah, ini tuh membuat kita memanggil fitur-fitur dasar di C Sharp. Nah, misalnya input, output yang ada di konsol kan, misalnya konsol write line dan konsol read line. Nah, kemudian ada system collection generic. Nah, ini nih biar kita bisa memanggil seperti yang udah advance gitu ya, seperti list dan dictionary. Nah, kalau baris ini nggak ada nih, kita nih nggak bisa pakai list sama dictionary, dia pasti bakal error. Nah, kemudian yang ketiga ada kelas siswa, yaitu ini cetakan data siswa. Nah, ibaratnya tuh, ini kan ada kertas kosong tuh, nanti bakal diisi nama, kelas, sama nilai. Nah, terus isinya nih, nah itu public string nama. Nah, ini buat nyimpan nama siswa, terus pakai string karena ya nama kan pakai huruf ya, pakai teks. Misalnya Randy pakai RNDY kan teks. Nah, kemudian public string kelas. Ya, dia sebenarnya sih sama aja ya, cuman ini untuk kelas. Misalnya kayak kelas siswa kita pakai Romawi lah ya, X, yaitu 10, 11, 12 gitu kan. Kita pakai string karena dia masih teks. Kemudian public int. Nah, ini nih public int yaitu integer. Kan nilai kita buat nyimpen nilai siswa, makanya kita pakai integer gitu. Nah, next kemudian tuh kita tuh ada yang ini nih, yang kelas program static dictionary gitu kan. Nah, yang pertama kelas program. Nah, ini nih kelas utama. Jadi semua kode-kodenya tuh dimasukin ke kelas program ini. Dari login, terus ada menu sampai kita mengolah data siswanya lah kan. Nah, kemudian ada static string username sama dengan admin. Nah, ini nih kita nih nyimpan username gitu. Misalnya kita mau login, terus username-nya udah kita atur, yaitu admin. Nah, kemudian static string password. Nah, kenapa dia pakai string? Karena dia tetap teks gitu loh. Kita harus buat dia di teks. Bukan bukan berarti kita masukin nilai gitu kan. Nah, nanti pas dicek user login, itu bener apa enggak gitu. Ini nih penentunya si password nih. Nah, kemudian ada static string kurung siku daftar kelas sama dengan kurung kurawal 10, 11, 12. Nah, ini array satu dimensi. Isinya tuh daftar kelas yang boleh kita pilih kayak 10, 11, 12. Nanti misalnya masukin namaku Randy, kelas berapa, 10, 11, atau 12 gitu. Nah, kemudian ada static list siswa, data siswa sama dengan new list siswa. Nah, ini nih list buat nyimpen semua data siswa. Nah, kenapa kita pakai list? Nah, karena datanya itu bisa nambah terus, jadi itu nggak dibatasin. Nah, kemudian ada static dictionary, string, integer, nilai siswa sama dengan new dictionary, string, integer. Nah, ini nih dictionary buat nyimpen nama siswa sebagai kuncinya. Kemudian ada nilainya juga sebagai value. Nah, keuntungannya tuh atau kelebihannya lah ya. Kita tuh kalau mau cari nilai berdasarkan nama tuh bisa. Misalnya kita cari Randy, nilainya berapa gitu. Nah, gitu. Nah, next kita masuk ke static void main nih. Apa itu? Nah, ini. Nah, ya. Yang pertama tuh kan static void main. Nah, ini tuh semacam pintu lah kita masuk ke program utama kita. Nah, setiap program sisa kan pasti mulai dari sini nih, biasanya nih. Kemudian ada login, buka kurung, habis itu titik koma. Nah, baris ini nih buat memanggil fungsi login. Artinya, kalau kita kan baru masuk program nih, kita belum ngapa-ngapain. Ya, kita harus login dulu gitu, sebelum masuk ke menu utama. Nah, ya, kemudian ada menu utama. Itu kalau login kita udah berhasil, kita langsung diarahin ke menu utama. Habis itu kita buat dulu nih static void loginnya, kita buat program loginnya. Nah, static void login. Nah, ini nih fungsinya tuh khusus buat
proses login. Nah, semuanya tuh yang berhubungan sama login tuh ada di sini. Kemudian string user, koma pass ini artinya tuh string user dan pass. Nah, password dan user gitu kan. Yang udah kita buat lah. Nah, ini nih variabel buat nyimpen username sama password yang diinput user nanti. Misalnya user mau masukin nama gitu sama passwordnya biar bisa login. Nah, kemudian do. Do ini apa? Ini perulangan. Do ini perulangan. Do pasangannya tuh while. Nah, minimal jalan sekali nih. Dan bakal ngulang terus. Misalnya login salah, misalnya password salah, atau username salah, dia bakal ngulang lagi. Dia suruh kita masukin lagi. Sampai benar gitu. Habis itu console clear. Nah, ini nih buat bersihin layar konsol kita. Nah, biar rapi pas kita mau login. Kemudian ada console write line login sistem sekolah. Ini cuma judul aja sih. Cuma buat nampilin judul. Oke lah. Kemudian console write username. Nah, ini buat nampilin teks username-nya masukin terus ada user sama dengan console write line. Nah, ini kita disuruh input username-nya apa. Nah, habis itu ada lagi console write password. Nah, ini kita disuruh input lagi pakai console read line passwordnya apa gitu. Nah, kemudian ada if yang ini nih. Ini kita lanjut nih sampai sini. Nah, if user tidak sama dengan atau dan password tidak sama dengan password, artinya tuh login gagal. Nah, kemudian ada while user tidak sama dengan username dan pass tidak sama dengan username. Ini kondisi do while selama password atau username masih salah. Programnya bakal ngulang terus di login. Nah, habis itu console write line login berhasil. Nah, ini kalau username sama passwordnya udah benar. Nah, program tuh bakal kasih kita tahu kalau login itu udah berhasil. Nah, next kita masuk ke ini nih menu utama. Nah, yang pertama nih ada static void menu utama. Yaitu ini fungsinya tuh buat kita nampilkan menu utama kita. Semua fitur program tuh bisa diakses lewat sini. Kemudian integer pilih. Nah, ini variabel buat nyimpen pilihan menu yang dipilih sama user nanti. Pakai int dong, karena aku buatnya pilihannya pakai angka. Kemudian do. Ya, ini perulangan do yang pasangannya while gitu kan. Ya, dia bakal muncul ini terus sebelum usernya milih keluar dari programnya. Kemudian console clear ya seperti tadi kita bersihin layar lagi setiap balik ke menu biar rapi. Kemudian ada console write line sistem informasi akademik sederhana ya. Ini buat nampilin aja. Kemudian ada yang ini juga nih yang 1 2 3 4 5 6 ya. Ini juga sama pilihan yang akan kita pilih nanti. Nah, kemudian lanjut ke int try parse. Nah, ini nih. Jadi si program ini nih bakal ngambil inputan pilihannya. Misalnya masukin satu. Jadi kita input data siswa, kita masukin namanya gitu kan. Nah, habis itu ada switch pilih. Nah, ini switch case buat ngecek pilihan usernya lebih rapi daripada banyak if kan. Mending kita pakai switch case saja daripada if bla bla bla, if else, else if gitu kan. Ribet. Nah, ini misalnya kita pilih 1 2 3. Ini kan ada berbagai pilihan. Ya gitu sih. Habis itu next kita ada default. Nah, ini nih kalau user masukin angka selain 1 sampai 6 itu tuh menunya tuh tidak akan valid. Jadi dikasih tahu menu tidak valid. Marah kan programnya kan. Habis itu while pilih tidak sama dengan 6. Nah, selama user belum milih 6, menunya bakal di situ terus tuh. Soalnya dia 6 di sini kan keluar nih, keluar. Jadi sebelum dipilih 6, dia masih di sini-sini aja. Next kita masuk ke input siswa ya. Nah, yang pertama ada static void input siswa. Nah, ini fungsi buat input data siswa baru.
Kemudian console clear ya, tahulah untuk rapikan. Kemudian siswa S sama dengan new siswa. Nah, di sini nih kita bikin objek baru dari kelas siswa. Ibaratkan kita bikin satu data siswa kosong yang mau diisi. Habis itu ada console read nama siswa. Kita nampilin nama siswa terus kita disuruh isi nih. Soalnya ada console read line. Nah, di situ string input. Ini apa nih? Ini variabel buat nyimpen input kelas sementara. Kemudian ada bool, nah bool valid sama dengan false. Ini tandanya buat ngecek input kelas udah benar atau belum. Kemudian do, ya pasangannya while biasa. Selama inputnya, kita kan input kelas nih di bawah nih. Nah, selama belum valid, ya programnya bakal ngulang terus di sini. Terus ada console write line pilih kelas. Ya, ini biasa ya nampilin pilihan yang kita bakal pilih. Oke. Habis itu input. Input. Nah, ini kita bakal ngambil input dari yang kita masukin. Terus kita ubah nih jadi ke huruf besar. Jadi kita X kecil aja boleh, aman. Di situ switch input. Nah, di sini kita ngecek input pakai switch case lagi daripada if else kan. Nah, case 1. Habis itu case X. Nah, ini uh, aku buat si user nih masukin 1 ataupun X itu dia nggak valid soalnya ya misalnya orang mikir lah kan satu nih satu pilih satu lah kan plus 10 terus mereka pilih X juga kan ya, jadi ya sama aja jadi saya buat dua-duanya aja. Nah ini sama aja misalnya uh, S kelas sama dengan X valid true berarti benar yang nggak valid kan habis itu default. Nah default ini kalau inputnya ngaco gitu kan misalnya 1 sampai 3 habis itu X XI XX. Nah dia masukinnya malah VI kan kan ngaco gitu kan jadi disuruh ulang disuruh input lagi. Kemudian bawahnya nih ada S nilai sama dengan 0. Ini nilai siswanya di set 0 dulu nih karena belum diinput apa-apa gitu kan. Habis itu data siswa titik add dalam kurung S. Nah ini data siswa yang udah diisi dimasukin ke list data siswa. Habis itu nilai siswa kurung siku S titik nama sama dengan 0. Nah ini nih nama siswa dijadiin kuncinya key, nilainya di set 0 di dictionary. Kemudian ada console write line lagi ya ini kalau udah berhasil ya ada ditampilkan data siswa berhasil disimpan. Oke, next kita masuk ke input nilai ini yang menu baru lagi biasa. Nah, static void input nilai. Nah, ini fungsi buat ngisi nilai siswa yang udah diinput sebelumnya. Nah, habis itu console clear kita rapikan dulu kan. Terus for each var s in data siswa. Nah, ini nih looping semua data siswa yang ada di list data siswa tadi yang udah dimasukin. Jadi setiap siswa tuh bakal diminta nilainya satu-satu. Nah, satu-satu ya kan, misalnya ada namanya 2 diminta 2 lah nilainya. Habis itu console write masukkan nilai. S nama ini nama yang udah kita input tadi. Kemudian int nilai variabel buat menyimpan nilai yang diinput integer karena nilai ya pakai angka lah. Habis itu while tidak int try parse console read line out nilai. Nah, ini nih semacam validasi gitu lah ya, validasi input. Nah, selama yang dimasukin bukan angka, kalau dia bukan angka nih, dia disuruh input ulang. Habis itu console write, input tuh harus angka. Marah kan dia kan. Habis itu S titik nilai. Nah, ini nilai yang udah benar disimpan ke objek siswa. Habis itu nilai siswa kurung siku S titik nama sama dengan nilai. Nah, nilai siswa juga dimasukin ke dictionary. Nama siswa jadi key, nilainya jadi value. Nah, habis itu ada console write line, nilai berhasil diinput. Nah, ini pesan kalau semua nilai itu udah berhasil diinput. Jadi itu udah tersimpan. Nah, next kita ke fungsi tampilkan data. Yang pertama, static void tampilkan data yaitu ya biasa buat fungsi buat nampilin semua data siswa yang udah diinput.
habis itu console clear kita rapikan, habis itu console write line kita munculkan judul, kemudian ada for each var as in data siswa. Nah, ini looping semua siswa yang ada di list data siswa. Kita nge-loop aja semua nih. Habis itu ada string grade sama dengan get grade buka kurung s titik nilai. Nah, di sini nih program bakal nentuin grade-nya siswa dengan memanggil fungsi get grade. Nah, kemudian string status sama dengan s nilai lebih dari sama dengan 75 sama dengan lulus. Setelah itu tidak lulus. Nah, habis itu console write line ya apa dolar nama buka kurung s titik nama dan kelas kemudian nilai grade status. Nah, ini tuh semua yang ada kita input tadi muncul di sini. Kita memanggilnya kembali gitu. Next ada console write line. Garis-garis ini kita pembatas ya. Kemudian yang bawah nih keterangan. Jika di atas 75 maka lulus, jika di bawah 75 dinyatakan tidak lulus. Kemudian menghitung rata-rata nilai, buka sama dengan hitung rata-rata. Oke, kita lanjut ke searching nih sekarang. Searching, aduh. Nah, static void cari siswa. Nah, di sini ini fungsi lagi buat nyari data siswa berdasarkan nama. Habis itu console clear kita rapikan lagi. Habis itu ada console write, masukkan nama siswa yang dicari. Ini perintah. Habis itu ada string cari sama dengan console read line, yaitu agar kita bisa menginput dan diubah ke huruf kecil semua biar pencariannya enggak sensitive case gitu kan. Nah, kemudian bool ditemukan sama dengan false. Ini tanda buat ngecek datanya ketemu atau enggak. Nah, kemudian ada for each lagi var as in data siswa. Program mengecek satu-satu data siswa yang ada di dalam list. Nah, kemudian ada if s titik nama titik to lower cari. Nah, di sini nih program nih lagi cocokin nama siswa yang dicari dengan nama siswa yang ada di data gitu. Biar misalnya udah pas nih. Nah, ini yang ditujukan. Gitu. Habis itu console write line data ditemukan. Nah, ini nih jika data siswa ditemukan. Kemudian ya liatin lah di output. Nah, ada 4 nih data siswa ditemukan, console write line nama, kelas, nilai. Nah, itu ditemukan sama dengan true, titik koma. Nah, penanda ini diubah jadi true karena datanya udah ketemu. Habis itu break. Habis itu ada lagi nih, if. Jika tidak ditemukan, maka console write line data siswa tidak dapat ditemukan. Kemudian console write key, nahan layar. Biar dia nggak langsung mati ataupun menutup programnya. Oke, kita masuk ke sorting nih. Static void, urutkan nilai. Nah, ini fungsinya nih, ini buat fungsi lagi kita, buat ngurutin nilai siswa. Console clear, merapikan data siswa, ke titik short, buka kurung, A, B, tutup kurung, sama dengan dari B, titik nilai compare to nilai A nilai. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Program tuh ngurutin data dari nilai paling tinggi ke paling rendah. Jadi yang paling atas itu yang paling tinggi. Nah, itu aja sih. Kemudian ada console write line, data berhasil diurutkan. Nah, ini dia cuma kasih perintah doang kalau ini udah diurutkan. Habis itu kita next, kita hitung rata-rata. Nah, ini untuk yang tadi ya. Static double. Nah, rata-rata nih bisa desimal kalimatnya ya. Ini ya, hitungannya. Kemudian ini nih fungsi buat ngitung rata-rata nilai siswa. If data siswa count sama dengan 0, return 0. Nah, ini kalau datanya kosong,
langsung dibalikin ke kosong biar aman, jadi nggak berbelit-belit gitu. Nah, INT total sama dengan 0, jadi udah 0 gitu kan. Jadi dia buat nyimpan total nilai semua siswa lah gitu. Habis itu ada for each var as in data siswa. Nah, ini ngelooping semua data siswa yang ada. Habis itu total tambah sama dengan S nilai. Nah, nilai setiap siswa ini dijumlahkan ke variabel total. Jadi itu next ada return double total dibagi data siswa count. Nah, jadi yang udah ditotalkan itu dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, gitu. Habis itu ada grade di sini. Nah, grade tuh ya A, B, C gitu kan. Habis itu static string get grade int nilai. Nah, ini fungsi buat nentuin grade nilai siswa. If nilai lebih besar sama dengan 85, hasilnya itu A. Kemudian else if nilai lebih dari sama dengan 75, returnnya B. Else if lagi nilai lebih dari sama dengan 65, returnnya C. Hasilnya C. Kemudian yang tidak ada di percabangan itu D. Itu aja sih. Nah, sekarang kita coba ini ya. Kita praktekkan gitu. .NET Run. Nah, tadi kan username-nya tuh admin. Admin. Passwordnya sudah saya setting tuh. 123 passwordnya. Cuman kita plesetin dikit lah ya kan. Aduh, gagal nih. Karena nggak sama. Kita enter lagi. Berarti dia kembali lagi. Nah, sekarang yang benar. Yang benar. 1, 2, 3. Nah, berhasil. Kita enter lagi. Masuk nih ke SIAS. Sistem Informasi Akademik Sederhana. Yang pertama, kita masukin data siswa. Satu ya, kita pakai switchcase. Nama siswa, Randy. Kelas. Ya, walaupun aku udah kuliah sih. Cuman, ya ini kan program sederhana ya, saya buat. Kita pilih 2, kelas 11 kita. Data siswa berhasil disimpan. Kita enter lagi. Kemudian, kita tambahkan lagi satu ini, data siswa, yaitu Henry. Kelas 11 juga. Oke. Kemudian kita input nilainya nih, input nilai siswa. Misalnya tadi kan saya ada bikin urutannya tuh kan. Jadi yang kecil tuh di bawah gitu buat. Misalnya nilainya 70 lah. Terus si Henry ini nilainya 90. Jago dia kan. Nah, nilai berhasil diinput. Kemudian kita tampilkan data siswa yang ada nih. Gas. Nah, ini dia. Yang pertama, Randy kan nilainya 70. Grade-nya C nih. Karena di bawah 75. Nah, habis itu statusnya tidak lulus karena KKM-nya adalah 75. Nah, rata-rata nilai ditambahkan 90 jadi 80 gitu. Nah, kita mau sorting nih biar dia si Henry ini naik ke atas karena nilai dia lebih tinggi kan. Kita sorting. Urutkan nilai nomor 5. Tahap data berhasil diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ke terendah. Nah, kita cek lagi. 3. Nah, udah naik jadi 90-nya di atas. Statusnya masih sama ya. Oke, next. Kita bisa cari siswa nih, 4. Nama siswa yang dicari, Henry, karena dia lebih tinggi ya. Tuh, langsung keluar nilainya. Henry, kelas 11, nilainya 90. Kita enter lagi. Jadi ini kembali lagi ke sistem informasi akademik sederhana. Kemudian ini sudah sangat sederhana ya informasi akademiknya. Kita misalnya ini yang terakhir ya. Kalau kita nggak masukin yang ada di sini, misalnya 7, menu tidak valid. Langsung ulang lagi. Kita pencet 6 untuk keluar.
Nah, selesai. Jadi ini aja sih sebenarnya em, aplikasi sederhana yang saya buat ya. Cuman mungkin kedepannya saya akan buat lebih kompleks lagi mungkin. Atau bisa saya ini buat jadi desktop kan. Jadi ada tampilannya, kita buat menggunakan Visual Studio kan. Oke, semoga next saya bisa lebih inilah, lebih jago kan. Sisa ini bagus juga sih bahasa pemrogramannya. Sudah lumayan banyak belajar juga dari ini. Jadi segitu aja ya. Terima kasih. Pergi ke taman memetik bunga. Terima kasih, sampai jumpa.